Kita lanjut ya. Yang pertama, mungkin setelah kita mengenal tadi sudah sempat disinggung terkait ruang vektor dan subruang ya, dan subruang di ruang vektor. Nah, sekarang kita akan mengingat kembali istilah tentang bebas linier ya, tentang bebas linier yang sebelumnya kita sudah pernah mengenal bentuk kombinasi linier gitu ya. Nah, ini kita sebagai ilustrasi yang mudah mungkin kalau di dimensi 2 ya, di R2 misal kita tahu ada apa namanya? Sini kan kita punya vektor J ya, ada vektor I gitu. Di mana ini I-nya koordinat vektornya 1 0, J-nya 0 1 ya, J-nya 0 1. Maka kalau kita punya sebarang vektor sebut saja dengan komponen vektornya 3,2 ya. Tentu saja ini digambarkan sebagai secara geometris sebagai panah dengan inisial poinnya 0,0 gitu ya. 0,0. Nah, maka sembarang vektor 3,2 ini dapat kita tuliskan sebagai bentuk sebagai kombinasi linier ya. Ini kan kita sebut sebagai kombinasi linier dari vektor I dan J gitu. Nah, jadi artinya kalau kita punya yang selanjutnya kita kenal nantinya vektor-vektor I dan J ini kan yang kita sebut sebagai vektor-vektor baku ya, vektor-vektor standar atau baku. Nah, begitu juga dengan vektor-vektor yang lain nanti kalau ada vektor misal A, B, X, Y dan seterusnya. Nah, dari sini nanti muncul konsep itu ya. Kalau kita didefinisikan, misal kita punya sembarang himpunan S ya, yang berisikan vektor-vektor V1 sampai VR, V1, V2 sampai VR, kemudian di dalam ruang vektor V, artinya kalau ini ada ruang vektor V, ya sebut saja ini kalau kita gambarkan, nah ini kita ada ruang vektor V di sini, kemudian di dalamnya ada himpunan S gitu ya, himpunan S. Maka S ini dikatakan himpunan bebas linier jika tidak ada vektor di S yang dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari vektor yang lain gitu ya. Nah, himpunan yang tidak bebas linier yang kita sebut sebagai himpunan tak bebas linier. Artinya kuncinya di sini sebenarnya. Kuncinya di kata kombinasi linier ini ya, di kalimat kombinasi linier ini. Jadi kalau ini ruang vektor V atas lapangan, katakanlah atas lapangan F kita sebut ya. Nah, jadi S di sini di dalam V, subsetnya V itu kita sebut himpunan yang bebas linier jika tidak ada vektor di S yang dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier. Untuk memahami definisi ini, sebenarnya yang paling mudah adalah kita menggunakan teorema 1 ini ya. Jadi kalau ada himpunan tak kosong S, V1, V2 sampai VR di dalam ruang vektor V, nah ini himpunan S ini dikatakan himpunan yang bebas linier jika dan hanya jika koefisien yang memenuhi persamaan ini ya, itu solusinya trivial, artinya semua skalar-skalarnya K1, K2 ya, KR itu sama dengan 0 semua. Kita ingat kembali kalau di ruang vektor kita mengenal istilah vektor dan skalar gitu ya. Nah, di mana kalau misal V-nya kita sebut sebagai ruang vektor, biasa kita menyebutnya seperti ini ya, atas lapangan F gitu. Maka anggota-anggota V ini yang kita sebut sebagai vektor ya. Ada yang lupa gitu ya. Nah, anggota-anggota F-nya biasa kita sebut dengan skalar-skalar gitu ya. Jadi di sini K1, K2 sampai KR-nya elemen F, V1, V2 sampai VR-nya elemen V-nya gitu. Nah, artinya kuncinya di sini. Jadi kita bentuk kombinasi linier ya. Ini yang disebut dengan bentuk kombinasi linier seperti ini ya. Penjumlahan dari perkalian-perkalian vektor dengan skalar-skalar gitu ya. Atau kalau kita sederhanakan notasinya dengan notasi sigma kan ini jadinya sigma
KI VI gitu ya. KI VI, I-nya dari 1 sampai R gitu ya. Dari 1 sampai R. Nah, ini yang disebut dengan bentuk kombinasi linear ya. Nah, kalau kita samakan dengan 0, maka solusinya trivial, yaitu semua skalarnya 0 semua. Nah, itu di situ ya. Prinsipnya kita nanti memeriksa apakah suatu himpunan itu suatu subset ya, tak kosong di dalam suatu ruang vektor V itu bebas linear atau tidak, cukup kita tunjukkan persamaan ini solusinya trivial. Nah, sebagai contoh, kalau kita lihat di situ ya, misal di R3, vektor R3 ya. Nah, ini R3 kalau kita tulisnya kan sebenarnya kan seperti ini ya, ruang vektor R3 ini R-nya tentu saja real ini ya, R3. Nah, atas lapangannya apa? Ya, lapangannya himpunan bilangan real gitu ya. Nah, gitu, atas lapangan R gitu. Nah, maka vektor-vektor baku I ya, I, J, K ini adalah himpunan ya, himpunan yang terdiri dari vektor-vektor ini. Artinya kalau kita sebut saja ada S gitu ya, yang terdiri dari vektor I, vektor J, vektor K gitu. Nah, sorry, ini vektor K. Ya, ini tentu saja ini adalah subsetnya R3 ya. Ini subsetnya R3 gitu. Ya. Maka S ini dikatakan himpunan yang bebas linear. Karena apa? Karena kalau kita tuliskan dalam bentuk kombinasi linear seperti ini, ya, artinya ini untuk setiap K1, K2, K3 elemen R ya, elemen lapangannya. Maka K1I ditambah K2J ditambah K3K kalau kita samakan dengan 0, maka solusinya adalah satu-satunya solusi adalah ya K1, K2, K3 sama dengan 0, 0, 0 kan gitu ya. Ingat 0 di sini 0 vektor di dalam di dalam V ya, di dalam R3 gitu maksudnya. Nah, karena ini sama ya, kita ingat kesamaan dua vektor itu dikatakan sama kalau komponen wise-nya ini sama gitu ya. Jadi komponen-komponen vektor yang bersesuaian ini sama. Artinya K1 0, K2 0, K3 0. Nah, karena persamaan ini sama dengan 0 mengakibatkan solusinya 0 semua ini, skalarnya 0 semua, maka kita sebut himpunan S-nya ini himpunan yang bebas linier gitu ya. Himpunan yang bebas linier. Oke ya. Lanjut. Ini pelan-pelan aja kita sambil ingat-ingat kembali yang sudah pernah kita pelajari. Nah, bagaimana dengan kalau sembarang vektor himpunan yang terdiri dari, kita sebut saja himpunan yang terdiri dari 3 vektor ini ya. Misal kita sebut ini S-nya adalah himpunan yang terdiri dari V1, V2 gitu ya, dan V3. Di mana V1-nya ini, V1-nya 1, min 2, 3, V2-nya 5,6, min 1, V3 3,2,1. Nah, kita ingin melihat apakah himpunan S ini himpunan yang bebas linear atau tak bebas linear. Nah, caranya sama, selalu kita awali dengan kita membentuk kombinasi linear dari vektor-vektor ini ya, dari ketiga vektor ini. Ya, tentu saja K1, K2, K3-nya elemen lapangannya. Kita samakan dengan 0 ya. Kemudian kita cari solusinya ini apakah nanti K1-nya sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan 0 kan gitu ya. Maka saya kasih tanda tanya di sini. Nah, kalau kita jabarkan ini ya persamaan yang ini, maka kita akan memperoleh suatu SPL nantinya ya, SPL homogen. Jadi K1 kali V1-nya tinggal disubstitusi aja 1 min 2 3, 1 min 2 3, V2-nya 5 6 min 1, V3-nya 3 2 1. Nah, ini kalau kita kembali jabarkan, ini kan kita tahu vektor kalikan dengan skalar, skalarnya tinggal dikalikan aja ya. Jadi K1 min 2 K1 3 K1 kemudian ditambahkan, nantinya kan jadi menambahkannya kita sesuaikan juga dengan yang komponen ke-1 dengan ke-1, kedua dengan kedua dan seterusnya, maka akan kita peroleh nantinya akan kita peroleh SPL homogen seperti ini ya. Ini SPL homogen yaitu SPL yang apa? Yang samaan di sebelah kanannya itu ya, itu kita samakan dengan 0 semua ya. Maka kita sebut persamaan SPL homogen. Ininya 0 semua ya.
Nah, kalau kita kerjakan dengan, masih ingat kita kerjakan dengan eliminasi Gauss-Jordan yang sudah kita pernah pelajari, atau dengan kita arahkan ke dalam bentuk eselon baris atau eselon baris reduksi kalau eliminasi Gauss-Jordan, maka kita akan memperoleh ya, kita akan memperoleh solusi ya, solusinya akan menjadi solusi banyak di situ ya. Bentar ya. Mana ini? Oke, lanjut ya. Yang lain tolong di mute dulu ya. Nah, sehingga ini kalau kita cari solusinya ini nanti kalau kita cari dengan ini ya, dengan eliminasi Gauss-Jordan, kita akan memperoleh solusi banyak di situ ya. Jadi K1-nya minus setengah T, K2-nya minus setengah T, K3-nya T. Sedangkan yang ingin kita cari kan apakah K1-nya itu 0, 0, 0 gitu ya. Ya, 0, 0, 0. Nah, dengan kata lain karena dia tidak 0 semua, ya, T di sini artinya ini sembarang T elemen lapangannya. Dalam hal ini kalau ini kita ambil lapangannya bila himpunan bilangan real, ya artinya ini menjadi solusi banyak sehingga dia bukan solusi trivial 0 semua. Dengan kata lain, himpunan yang berisikan vektor-vektor V1, V2, V3 di sini himpunan yang tak bebas linier gitu ya. Nah, atau dengan cara lain, kalau masih ingat ya, ini kita bisa mencari determinan dari matriks koefisiennya ya. Ini yang kita sebut dengan matriks koefisiennya. Ya tentu saja harus pada variabel yang bersesuaian ini ya. Kalau di dalam SPL-nya, jadi 1, min 2, 3 dalam satu kolom yang sama gitu. 5, 6, min 1 dalam satu kolom yang sama. 3, 2, 1 dalam satu kolom yang sama. Nah, ini kalau kita cari dengan determinannya, ini kan kalau masih ingat ya kalau 3 kali 3 masih kita bisa gunakan metode Sarus gitu ya, atau menggunakan reduksi baris, atau menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang baris sepanjang kolom, atau bisa juga menggunakan aturan Cramer gitu ya. Silakan mana yang biasa kita gunakan. Nah, ini kalau kita cari determinannya, ini akan menjadi determinannya sama dengan 0 gitu. Determinannya sama dengan 0. Nah, artinya dia matriks koefisiennya itu matriks singular ya. Nah, matriks singular artinya nanti kan ini tidak punya inverse ya. Hanya itu tidak punya inverse gitu. Kalau tidak punya inverse ya ada dua kemungkinan dalam SPL itu. Dia solusi banyak atau tidak punya solusi gitu. Nah, itu sebenarnya kuncinya di situ ya. Jadi cirinya menentukan suatu himpunan bebas linear atau tidak bisa kita lihat dari situ. Jadi non trivial juga Pak maksudnya yang tadi. Ya, ya. Nah, gitu. Ya. Oke. Contoh yang ketiga sama ya. Bisa kita lihat caranya seperti yang tadi, melihat atau himpunan yang terdiri dari vektor-vektor ini ya, V1, V2, V3, bebas linear atau tidak, itu tinggal kita cari solusi dari SPL yang terbentuk ya. Jadi ini samakan dengan 0 kombinasi linearnya, kemudian kita dapat SPL ini, SPL homogen yang terdiri dari 3 variabel dan 4 persamaan linear ya. Ini kalau kita kerjakan dengan eliminasi Gauss-Jordan gitu, ini hasilnya nanti 0 semua gitu. Hasilnya ini nanti bisa dicek gitu ya. Nah, karena solusinya skalarnya 0 semua, K1, K2, K3-nya, maka S kita sebut himpunan yang bebas linear. Oke. Berikutnya, nah secara geometris kalau kita lihat, misal kalau di R2 ya, bedanya di dimensi 2 gitu ya. Misal di bedanya bebas linear dengan tak bebas linear. Yang tak bebas linear itu biasanya dia berada pada satu garis yang sama ya. Berada pada satu garis yang sama. Ini kalau ada garis di sini ya, maka minta vektor V1 dan V2 ini berada pada garis yang sama itu gitu. Bisa jadi dia merupakan kelipatan dari satu vektor yang lain gitu, atau arahnya ini kan bisa, ini artinya positif ya, atau kalau skalarnya negatif kan jadi berlawanan, tapi tetap berada pada satu garis yang sama. Nah, ini ciri-ciri vektor-vektor yang himpunan yang terdiri dari dua vektor ini artinya itu himpunan yang tak bebas linier gitu ya.
Nah, tapi kalau tidak bergantung pada satu garis yang sama, ini maka dia bebas linear. Begitu juga dengan R3, kalau di R2 kita patokannya garis, ya kalau di R3 kita patokannya bidang gitu ya. Jadi kalau ini berada pada bidang yang sama, ya ini jadi tak bebas linear, tapi kalau tidak bergantung pada satu bidang bebas, dia letaknya ini yang bebas linear. Gitu. Nah, itu secara geometris melihatnya begitu. Oke, teorema berikutnya, ya ini juga nanti alat yang bisa kita gunakan untuk menentukan mana yang bebas linear, mana yang tidak gitu ya. Nah, jadi kalau kita punya himpunan S, ini terdiri dari vektor-vektor V1 sampai VR ya. Misal kita ambil ruang vektornya Rn gitu ya. Nah, apabila R ya itu lebih dari N, artinya R itu adalah banyaknya vektor di dalam S gitu ya. Ini R ya, indeks R. Nah, ini Rn ini dimensi dari Rn-nya ini ya. Maka S ini pasti tak bebas linear. Kenapa? Kalau kalau sama seperti tadi, ini kalau kita tuliskan kombinasi linearnya kemudian samakan dengan 0 ya gitu. Ya, misal kita misalkan V1-nya itu vektor-vektor dengan komponen vektornya V11, V12 sampai V1n gitu ya. V2, V21 dan seterusnya, VR1 sampai VR dan seterusnya. Maka nanti kombinasi linear dari vektor-vektor V1 sampai VR yang kita samakan dengan 0 akan membentuk SPL homogen ya. SPL homogen seperti ini. Di sebelah kanannya 0 semua gitu ya. Ini 0 semua. Itu. Nah, ini kalau kita perhatikan banyaknya variabel, ya ini kan variabelnya sebanyak R ya. Banyak R, sedangkan ini persamaannya, banyaknya persamaan itu sebanyak N. Nah, karena R-nya lebih dari N gitu ya, R-nya lebih dari N, ini kalau masih ingat di SPL, ini sudah pernah dibahas di SPL ya. Jadi kalau ada satu SPL yang banyaknya variabel, itu lebih banyak dari banyaknya persamaan, maka nanti solusinya dia non trivial gitu ya, solusinya non trivial. Dengan kata lain, yang terjadi adalah nanti S-nya ini tak bebas linear. Itu kaitan antara solusi SPL homogen ini dengan bebas linear atau tidak bebas linear vektor yang terdiri dari vektor-vektor ini ya. Oke. Oke, itu yang pertama bebas linear. Yang kedua kita masuk ke basis ya. Masuk ke basis. Nah, ini masih ada sangkut pautnya dengan bebas linear tadi. Nah, himpunan S yang tadi sering kita ambil contohnya ya. Ini S, V1 sampai, sebut saja ini V1, V2 sampai Vn. Nah, himpunan S ini ya di dalam suatu ruang vektor ya. Dalam suatu ruang vektor berdimensi hingga V gitu. Nah, ini kita sebut basis untuk V ya, basis untuk V jika memenuhi dua ini ya. Artinya S-nya merentang V, ada juga beberapa buku ini menggunakan istilah kalau di buku bahasa ini span ya, span V, atau ada juga yang menggunakan istilah S itu membangun gitu ya, membangun V gitu. Nah, yang kedua S-nya bebas linear. Nah, ini sudah kita bahas yang kedua tadi. Nah, S span V ini ya, atau menentang V ini adalah kalau tadi bebas linear bentuk kombinasi linearnya samakan dengan 0, maka skalarnya 0 semua. Nah, yang disebut dengan merentang ini artinya setiap vektor V atau sembarang vektor di dalam ruang vektor V maksudnya itu. Jadi ini saya mengambilnya sini untuk setiap V kecil ya di dalam V, ini artinya untuk setiap vektor di dalam ruang vektor V gitu ya. Maka vektor tersebut dapat dinyatakan ya. Jadi V yang ini yang saya ambil ini dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari vektor-vektor di dalam S. Ini ingatnya gitu aja. Jadi yang disebut dengan S merentang V itu adalah sembarang vektor di dalam ruang vektor V itu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari vektor-vektor di dalam S. Artinya bisa kita tuliskan dalam V-nya itu bisa kita nyatakan dalam bentuk sigma gitu ya, sigma KIVI gitu ya. Di mana VI-nya ini elemen dari S gitu ya. VI-nya elemen dari S. Jadi I-nya dari 1 sampai N. Nah, itu disebut dengan S merentang
V. Nah, apabila S-nya ini memenuhi dua kondisi ini, ya, maka S-nya kita sebut sebagai basis untuk ruang vektor V. Nah, sebagai contoh, misal kalau di Rn ya, di ruang vektor Rn atas lapangan R gitu ya. Ini saya selalu menyebutkannya biar familiar ya, selalu menyebutkan menggunakan istilah ruang vektor atas lapangan, ruang vektor atas lapangan gitu ya, karena nanti di materi berikutnya istilah itu akan sangat sering digunakan gitu ya. Nah, misal kita tahu ini vektor-vektor unit atau vektor-vektor baku di Rn ya, E1, ini komponen kesatunya 1, yang lainnya 0, E2, komponen keduanya 1, yang lainnya 0 gitu ya, dan seterusnya, En, ini komponen ke N1, yang lainnya 0. Nah, himpunan S yang terdiri dari vektor-vektor itu ya, vektor-vektor unit itu E1, E2, dan seterusnya sampai En gitu ya. Nah, ini merupakan basis untuk ruang vektor Rn ya. Kenapa? Karena setiap vektor V di Rn ya, artinya ini kalau vektor V ini kita misalkan aja misal ini adalah vektor V-nya kita ambilnya K1 gitu ya, K2 dan seterusnya gitu sampai Kn gitu. Kita misalkan, maka V ini dapat dinyatakan sebagai ini ya, kombinasi linear dari vektor-vektor E1, E2 sampai En. Ini kita tahu kalau ini K1, K2, Kn, maka V itu akan sama dengan K1 dikali E1, ya, K2 dikali E2 gitu, ditambah dan seterusnya Kn dikali En gitu ya. Ini yang kita sebut sebagai kemudian karena S juga bebas linear ya, ini kalau kita kombinasi linear kita samakan dengan 0, maka satu-satunya solusi ya ini K1, K2, Kn sama dengan 0 ya. Karena jelas kalau K1, E1, K2, E2, Knn ini kan tadi sama dengan V ya. Ini K1, K2, K2 sama dengan 0 ya, berarti K1 sampai Kn sama dengan 0 semua. Nah, karena S-nya ini merentang V ya, atau span V, dan juga S-nya bebas linear, maka S-nya kita sebut basis untuk ruang vektor Rn. Atau selanjutnya kita sebut dia sebagai basis baku gitu ya, basis baku untuk Rn. Artinya nanti kalau di R3 ya, kalau di R3 nanti ya basis bakunya itu ya vektor-vektor yang unit tadi itu ya. Jadi I, J, K gitu ya, yang biasa kita kenal dengan vektor IJK gitu. Jadi I-nya 1,00, J-nya 0,1,0, K-nya 0,0,1 gitu ya. Itu contoh basis ya, contoh basis. Nah, yang kedua juga sama, ini kalau misal di ruang vektor PN ini adalah ruang vektor ya, himpunan isinya itu adalah polinomial berderajat n gitu ya, paling besar berderajat n ya, paling besar berderajat n. Maka himpunan S yang terdiri dari ya anggota dari PN ini ya 1x, x kuadrat, xn ya, vektor-vektor ini, maka ini juga merupakan basis ya. S ini basis dari PN. Caranya sama seperti yang contoh tadi ya. Kita tunjukkan dia bebas linear, kemudian kita tunjukkan dia juga merentang nih ya, span V. Jadi sembarang polinomial P di dalam PN itu dapat kita tuliskan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor ini ya. Ini kalau misalkan P0 ini kita misalkan P0, ini P1, P2, ini PN, maka sembarang polinomial P dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari P0, P1, P2 sampai PN. Nah, ini karena memenuhi S span PN dan dia juga bebas linear, maka S-nya ini adalah basis untuk PN ya, biasanya kita sebut basis baku ya. Nah, contoh ketiga ini untuk sembarang vektor ya. Caranya sebenarnya selalu kita gunakan SPL ya, selalu kita gunakan eliminasi Gauss-Jordan gitu ya, sebagai alat bantunya untuk melihat gitu. Jadi himpunan S yang terdiri dari vektor-vektor V1, V2, V3 ini apakah basis untuk R3? Ya, itu caranya sama seperti tadi, kita cek dulu dia bebas linear atau tidak, kemudian kita periksa juga dia merentang R3 atau tidak gitu ya. Nah, ini caranya sama seperti tadi ya.
Ini kita tunjukkan dulu dia apakah bebas linier. Ya. Kemudian yang kedua kita tunjukkan apakah dia merentang R3. Artinya untuk setiap vektor B di R3 apakah dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari vektor-vektor V1, V2 sampai V3 itu maksudnya ya. Nah, kalau yang pertama yang ini kan nanti kita dapat SPL homogen seperti ini ya. Nanti kita dapat seperti ini. Sedangkan yang ini kalau kita selesaikan gitu ya, ini ruas kiri ini kita sederhanakan nanti dapat SPL yang ini. Ini kan sebenarnya matriks koefisiennya sama ini, hanya berbeda di nilai yang di sebelah kanannya ini ya. Ini kalau ini yang menunjukkan bebas linier 0, 0, 0 semua SPL homogen, yang ini untuk menunjukkan apakah B-nya dapat dinyatakan sebagai kombinasinya dari vektor-vektor V1 sampai V3. Artinya intinya tetap pada kita cari solusinya ya. Ini solusinya 0 semua atau tidak gitu ya. C1, C2, C3-nya 0 semua atau tidak. Nah, kalau 0 semua berarti dia bebas linier. Kalau ini kita cari ada solusinya atau tidak gitu ya. SPL yang ini solusinya ada atau tidak. Kalau tidak ada solusi berarti artinya B tidak dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari V1, V2, dan V3. Jadi kalau kita cari ya ini boleh dicari secara langsung juga boleh. Cari solusinya nanti ini dapatnya 0 semua ya, C1, C2, C3 sama dengan 0. Ini kalau kita cari solusinya juga maka nanti akan dapat B1 sampai dengan sekian, C1, C2, C3, B3 sekian, B3 sekian, B2 sekian gitu ya. Nah, cuma yang paling mudah kalau kita mau observasi gitu ya, kita lihat matriks koefisiennya aja. Ya. Ini kalau kita hitung determinannya ternyata determinannya tidak 0 gitu. Nah, kalau determinannya tidak 0 kan artinya ini kalau kita nyatakan dalam bentuk, masih ingat mungkin kalau kita nyatakan dalam bentuk SPL-nya itu adalah AX ini ya. AX sama, kalau yang pertama AX sama dengan 0 gini. Nah, karena A-nya determinan A-nya tidak 0 kan berarti ada A inverse ya. Terdapat A inverse-nya, terdapat inverse matrix. Kalau kita kalikan inverse ruas kiri ruas kanan kan jadinya apa? Jadinya X sama dengan 0 kan? Nah, gitu. Kalau ini kita kalikan A inverse, ini A inverse, jadinya kan X sama dengan 0. Artinya solusinya 0 semua gitu. Nah, sama dengan yang di bawah, kalau kita itu kan SPL-nya dapat kita tuliskan sebagai AX sama dengan B gitu ya. Nah, karena determinannya tidak 0, maka ini kalau kita kalikan ruas kiri ruas kanan dengan A inverse, maka nanti kan kita peroleh X-nya sama dengan A inverse B ya. X-nya sama dengan A inverse dikali B. Artinya apa? Artinya solusinya ada gitu. Ya, solusinya ada. Dengan kata dengan di sini X di sini adalah vektor kolom C1, C2, C3 gitu ya. Artinya B ini dapat dinyatakan sebagai C1, C2, C3. Dengan kata lain, nah ini solusinya ada sehingga karena dua ini kondisi ini terpenuhi semua yang bebas linear dan span, maka vektor yang terdiri dari vektor himpunan S yang terdiri dari vektor V1, V2, V3 itu merupakan basis untuk R3. Oke, nah kita lanjut ya. Nah yang keempat juga kalau sekilas kita lihat misal di ruang vektor M2R ya. Ini izin bertanya Pak, mungkin boleh? ya boleh silakan. Tadi terkait dengan apa namanya basis itu Pak. Misalkan nanti kalau kita punya sebuah vektor yang P1, P2 dan P3 misalkan, ketika ketiga vektor itu tidak bisa membentuk basis, apakah dapat dipastikan bahwa ketiga vektor itu tidak bebas linier itu? Sorry sekali lagi, misalkan kita punya vektor Jadi satu. terbalik ya. Jadi kalau Ya, vektornya tidak merentang, apakah ya, otomatis dia tidak bebas linier gitu ya? Gitu kan oke, maksudnya? ya, ya, Oke. Eh, belum tentu kalau itu. Memang kan ini kan kalau kita lihat yang ini tadi ya. Kalau bebas linier kan kita melihatnya di SPL homogen ya. Di SPL homogen dalam hal ini kalau matriks koefisiennya kebetulan ini matriks bujur sangkar gitu kan ya. Ini analoginya kan seperti ini. Ini kalau AX sama dengan 0 gitu ya.
Nah, kemudian sebentar. Kalau yang di bawah kan di bawah AX sama dengan B gitu ya. AX sama dengan B. Nah, maksud Pak Denny kan tadi kalau dia sebentar. AX sama dengan B ini kan tidak punya solusi gitu kan ya. Misal gitu ya. Itu maksudnya ya. Maksudnya ini kan kalau tidak punya solusi kan artinya B tidak dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari ini gitu kan. Ya. Itu maksudnya Pak ya. Nah, kalau tidak punya solusi sorry. Tidak bisa. Berarti pertanyaannya artinya kalau B-nya tidak merentang, apakah otomatis nanti yang mengandung himpunan yang mengandung vektor yang terdiri dari vektor V1, V2, V3 juga tidak bebas linear gitu kan ya? Oke. Gitu ya Pak Benar, Pak. pertanyaannya ya? Iya, benar, Oke. Pak. Sebentar. Ini menarik juga di pertanyaannya. Jadi kalau menurut saya belum tentu ya karena kalau yang bebas linear ini kan SPL-nya SPL homogen ya kalau kita dalam kasus ini ya. SPL homogen ini kan dia hanya ada dua kemungkinan ya. Hanya ada dua kemungkinan dia solusinya trivial atau solusinya banyak solusi ya, Pak. Gitu kan kalau SPL homogen ya. SPL homogen kan hanya ada solusi trivial X-nya 0 semua atau yang satu seperti tadi solusinya banyak solusi gitu ya. Banyak solusi yang seperti ini maksud saya. Nah, mana tadi ya? Nah, ini ya. Yang seperti ini ya, yang banyak solusi. Atau yang satunya solusi banyak gitu ya. Solusi banyak. Kalau SPL homogen mungkin nggak punya solusi. Misal di sini 0 0 0 gitu kan nggak mungkin ya SPL homogen dia. Jadi hanya ada dua kemungkinan itu gitu. Jadi menurut saya sih belum tentu sih ya. Belum tentu. Untuk saat ini saya masih lebih cenderung ke pendapat yang kalau kita lihat di sini belum tentu dia tak bebas linear gitu ya. Mungkin nanti ini contoh counter example yang bagus juga untuk kita cari ya. Nanti mungkin Pak Denny punya contoh counter example mungkin? Coba yang ini, Pak. Misalkan kalau P1-nya itu negatif 1. V1-nya 0 dan 2. Ya, P1-nya itu adalah di R2 R3 nih. F1. Ya. Di R3, Pak. Min 1. R3. Min 1. Ya, min 1. 0. 0 dan 0 2. ya. Dua yang terakhirnya, Pak. Terakhir 2 ya. Sorry. Dua, ya. Oke. Terus V2-nya? V2-nya itu 3 3 0 0 0. Oke. Terus V3-nya? V3-nya itu 2 0 2 0 2 0 dan 4. 4. 4. Begini? Ya, 4. Ya, tutup Pak. Oke. Mungkin itu ya. Ya. Ini nah, kita cari space kosong. Nah, ya. Nah, ini kan kalau kita ya coba kita lihat sama-sama ya. Ya. Jadi kalau berarti kita kerjanya di merentang dulu atau tidak gitu Pak ya? Oke. Boleh. Oke. Mungkin kan karena tadi syarat dari basis itu kan
pertama dia bebas linear, kemudian dia kedua merentang. Jadi saya kan lebih mikirnya dulu apakah dia bebas linear dulu, apakah gitu dulu, misalnya sesuai dengan aksioma yang diberikan tadi, apakah sesuatu sebenarnya S kalau itu. urut ya, kalau urutan sih sebenarnya tidak harus berurut gitu. Oh Nah, gitu. sebenarnya kalau satu ya enggak, kalau salah Saya satu sudah mikirnya begitu. kita salah satu sudah kita periksa ternyata tidak memenuhi, ya sudah cukup, nggak usah kita cek lagi satunya gitu loh. Kalau kita ingin memeriksa dia basis atau tidak gitu ya. Jadi kalau misal kita periksa S-nya bebas linear atau tidak, ternyata tidak bebas linear, ya yang merentangnya nggak perlu kita periksa lagi sebenarnya. Kalau kita tujuannya ingin memeriksa apakah itu basis untuk ruang vektor tersebut ya. Ini artinya kan kalau yang tadi ya, berarti ini kan nanti jadinya K1V1 gitu ya, K1V1 ditambah K2V2 gitu ya, ditambah sebut saja K3V3, sorry, ini sama dengan 0 gitu ya. Ini misal bebas linear dulu ya. Nah ini kan nanti akan kita peroleh apa nih? K1 min K1 gitu ya. Min K1 ya, min K1 kemudian 3K3 gitu ya. 3K2 gitu ya. Ya. Ditambah 2K3 gitu kan. Ini kan jadinya dia matriks apa nih? Kalau kita buat SPL-nya kan jadi min K1 gitu ya, kemudian ditambah 3K2. Kok aduh sorry basah ininya. Kemudian ditambah 2K3 itu kan sama dengan 0 gitu ya. Kemudian ini 0 semua ya. Ini kan 0 ya. 0. Ini kan Ya. 0 ditambah 0 ditambah 0 ya 0 semua gitu ya. 0. Ya, sehingga kita Ya. hanya ada dua persamaan ini ya. 2K1 kemudian ditambah 0 ditambah 4K3 ya. 4K3. 4K3 sama dengan 0 kan gitu. Nah, ini kan kalau kita lihat dari ciri SPL-nya, ini kan berarti solusi non trivial ya. Ya enggak? Ya, tidak. Ini kan kalau kita tuliskan dalam bentuk ini, kalau kita misalkan, ini kan bisa langsung kita misalkan aja kan. Jadi ini kalau masih perlu kita eliminasi masih bisa ini. Tapi kalau ini kan nanti kan jadinya K1 sama dengan berapa nih? K1 sama dengan min 2K3 gitu kan? Ya, betul nggak? Kemudian K2 ini nanti jadinya sama dengan sepertiga berapa nih? Sepertiga K1 dikurang 2K3 kan gitu ya. Ini kalau kita tuliskan kembali, K1-nya kita ubah jadi ini, min 2K3 jadinya kan min 4K3 ya. Jadi min 4/3. Kalau salah tolong dikoreksi ya. Min 4 kalau ada yang keliru. Min 4/3 berapa? K3 ya. Ini kalau kita misalkan K3-nya sama dengan T ya. Untuk barang katakanlah T-nya elemen himpunan bilangan real gitu. Maka kita peroleh K3-nya T, K2-nya min 4/3. Sorry. 4/3 T gitu. Kemudian K1-nya sama dengan min 2T gitu kan. Jadi kan dia solusinya tidak 0 semua gitu. Solusinya tidak 0 semua ini. Ya. Ya kalau kita ambil T-nya 0, ya dia 0 gitu ya. Tapi kan di sini solusinya solusi banyak gitu ya. Solusinya solusi banyak, tidak solusi trivial. Sehingga ini dia tidak bebas linear. Himpunan S yang terdiri dari vektor-vektor ini, V1, V2 sampai V3 ini tak bebas linear gitu. Nah, untuk merentangnya sama ini. Untuk yang nah, maksud saya kalau memeriksa basis itu sebenarnya boleh salah satu aja. Kalau satu sudah tidak terpenuhi ya sebenarnya nggak perlu lagi kita periksa dia span atau tidak gitu loh.
Nah, jadi sebenarnya nggak harus berurutan gitu. Memang yang paling mudah sebenarnya memeriksa dia bebas linear dulu atau tidak gitu. Ya, karena kita lebih mudah menyelesaikan SPL homogen dibanding SPL yang non homogen kan gitu ya. Gitu ya Pak Denny. Oke, Pak. Makasih. Oke, ya terima kasih Pak. Oke, lanjut kita ke nah, ini sama tadi ya. Ini yang di 2R. Ini kita masih banyak ini. Jam berapa ini? Oke, yang sifat berikutnya. Jadi kalau S ini basis ya untuk ruang vektor V, maka setiap vektor V di dalam ruang vektor V ini dapat dinyatakan secara tunggal ke dalam bentuk kombinasi linear dari vektor-vektor pada basis S ini ya. Nah, sebagai ilustrasi kan seperti ini nih. Kalau kita di R3, ya memang kalau yang kan kita ada kadang-kadang ada dua, ada yang lebih senang dengan gambar, ada yang lebih senang dengan ilustrasi tulisan seperti ini ya. Nih, kalau secara geometris kan misal kita punya vektor-vektor unit nih. Ya ini vektor I 1,0, ini vektor K biasanya di sumbu Z gitu ya. Ini di sumbu Y, J ya 0, 1, 0. Maka sembarang vektor A, B, C gitu ya. Ini kalau kita gambarkan balok gitu ya. Ini dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor I, J, K gitu. Seperti ini ya. Dan ini dapat dinyatakan ini secara unik ya, secara tunggal gitu ya. Nah, itu teorema yang satu. Nah, kemudian apabila S tadi ya, karena nah ini kaitannya nanti ke ruang vektor Rn ya kalau kita bermainnya di ruang vektor Rn. Jadi kalau ada sembarang basis S ya, misal kita punya sembarang basis S ya, jadi S subset V, V-nya ini ruang vektor atas lapangan, kita sebut saja ini V-nya ini ruang vektor atas lapangan R ya. Ini kita berbicaranya di himpunan bilang real saja dulu ya. Nanti ini akan ditarik abstraksinya ke himpunan ke lapangan yang lain ya umum. Saya atas himpunan atas lapangan bilangan real gitu. Nah, karena tadi basis ya, karena S ini basis memenuhi dua kriteria tadi ya, yaitu S-nya bebas linear dan S-nya merentang V. Merentang V artinya kan ini ya. Artinya setiap vektor V ya, untuk setiap V di dalam ruang vektor V yang besar nih ya. Maka V ini dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor anggota basisnya ini, S ini ya. C1V1, C2V2 dan seterusnya CNVN. Nah, skalar-skalar C1 ini ya, skalar-skalar C1, C2 gitu ya, Cn ini yang kita sebut sebagai koordinat V relatif terhadap basis S. Ini istilahnya kita sebut seperti itu. Nah, skalar-skalar ini kalau kita bentuk ya. Jadi vektor di Rn, ini kan kalau ini di R ya, ini di R, ini di Rn, artinya dia n tuple, anggota-anggotanya n tuple yang terdiri dari skala-skalar ini, ya C1, C2, Cn. Jadi kalau ini skalar nggak ada kurungnya. Ini kalau ada kurungnya artinya ini kita sudah berbicara vektor di dalam di Rn. Maka vektor ini yang dibentuk dari skala-skala tadi ya, ini yang disebut sebagai vektor koordinat V ya, vektor koordinat V relatif terhadap basis S. Dan kita notasikan dengan kurung V, kemudian indeks S besar di situ. Nah, di mana ini sama dengan C1, C2, Cn. Nah, secara pemetaan itu seperti ini. Kalau misal ini sebut saja ini ruang vektor V ya. Ini kalau ini pakai garis dia. Ini ruang vektor V. Nah, ini ruang vektor N. Ya, ini ruang vektor Rn. Ya tentu saja atas lapangan yang sama ya. Ini atas lapangan real, ini atas lapangan real gitu. Nah, maka artinya apa? Artinya sebarang vektor V di dalam ruang vektor V itu dapat kita buat korespondensi satu-satu gitu ya ke sini ya, ke vektor koordinat V-nya. Ini yang kita sebut sebagai vektor koordinat V relatif terhadap basis S. Nah, ini nanti akan berguna di konsep ini kita lihat di slide berikutnya. Artinya apa? Artinya sembarang vektor V, di dalam vektor V itu dapat kita
petakan ya, kita mapping ke vektor koordinat relatif terhadap basis S. Nah, misal ini kalau di Rn tadi ya, yang basis baku tadi, ini kalau di R3, artinya apa? Artinya vektor-vektor di R3, sebut saja V sama dengan A, B, C gitu ya. Nah, ini kalau kita merupakan karena S-nya ini misal kita ambil basis bakunya IJK gitu, maka V ini dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari AI, BJ, JK kan gitu ya. AI plus BJ plus CK gitu ya. Nah, maka kita akan peroleh ini yang kita sebut sebagai koordinat tadi ya. Ini adalah koordinat vektor ya. Koordinat vektor S relatif terhadap basis S gitu. Maka ini kita kumpulkan sini ini A, B, C gitu ya. Nah, ini adalah akan sama gitu ya. Ini sama kalau di dalam kalau V-nya sama dengan Rn gitu ya. Basisnya S ya, dia nanti vektor yang di Rn itu akan sama dengan koordinatnya gitu ya. Maksudnya contoh itu. Nah, contoh berikutnya misalnya yang di polinomial ya. Tentukan vektor koordinat untuk Px ya, relatif terhadap basis baku Pn. Relatif basis baku Pn yang tadi ya, yang 1 X kuadrat sampai Xn. Nah, ini adalah koordinat vektor koordinatnya relatif terhadap basis P. Jadinya ini C0, C1, C2 sampai Cn. Begitu juga dengan yang di matriks berukuran 2x2. Ini himpunan semua matriks atas lapangan R gitu ya. Berukuran 2x2. Ini juga vektor koordinatnya seperti ini. Nah, di contoh berikutnya, ini juga sama. Kalau kita ingin menentukan vektor koordinat dari V, ya, ini, misal kita ingin mencari vektor koordinat dari V yang komponen vektornya 5, min 1, 3, di mana basisnya ini ya. Misal basisnya V1, V2, V3. Ini adalah himpunan S yang terdiri dari V1, V2, V3. Ini basis dari R3. Tadi di contoh sebelumnya sudah kita tunjukkan. Maka untuk menentukan vektor koordinat dari V-nya ini sama seperti tadi. Ya, intinya kita bentuk V-nya itu kita tuliskan dalam bentuk kombinasi linear dari vektor-vektor ini S ya. Ini misal basisnya terdiri dari V1, V2 gitu ya maksudnya. V3 di mana V1, V2, V3-nya itu. Maka kalau kita selesaikan SPL ini nanti akan kita peroleh skalar-skalarnya, artinya kita dapat C1, C2, C3 ya kita dapat vektor koordinat V relatif terhadap basis S-nya gitu. Ini masih menggunakan SPL yang biasa. Begitu juga dengan yang contoh kedua ini ya. Bisa ini kebalikannya. Ada vektor koordinatnya, kita ingin mencari vektor V-nya ya. Vektor V di R3-nya. Ini dibalik kalau ini kan V jadinya karena tadi basisnya sudah kita ini ya, ini adalah masih ingat ini kalau vektor koordinat ini min 1, 3, 2 ini adalah skalar-skalar di kombinasi linear pada V-nya ya. Jadi artinya V-nya itu sama dengan min 1, 3, 2 dari V1, V2, V3. Tinggal dihitung aja dapat vektor V-nya ya. Min 1, 3, 2 ini diperoleh dari sini. Ya, dari sini. Dari vektor koordinat tadi kan skalar-skalar tadi C1, C2, C3. Oke, itu basis ya. Nah, dimensi nanti sebenarnya yang diperlukan tuh nanti di ini ya di rank ya, rank matriks ya. Rank matriks nanti akan banyak digunakan di materi yang akan disampaikan Prof. Sri Wahyuni nanti. Jadi ini dimensi masih ada kaitannya dengan basis ya. Jadi basis mudahnya kita melihat dimensi ini adalah banyaknya anggota basis ya. Jadi kalau misalnya basisnya itu ya ini misal dari S V1, V2, V3 ya dimensinya 3 gitu kan. Itu yang mudah kita ingat sebenarnya. Cuma satu persatu kita ulang kembali lah, kita review kembali ya. Jadi ada beberapa teorema yang harus perlu kita ingat kembali. Jadi semua basis di dalam ruang vektor berdimensi hingga ya itu mempunyai banyak anggota yang sama ya. Anggota yang sama. Yang kedua, kalau misalnya kita punya ruang vektor berdimensi n ya, berdimensi n, kemudian aduh, bentar. Bang.
Pero. Oke, maaf, baterainya hampir habis. Nah, teorema yang kedua, kalau kita punya sebarang ruang vektor V berdimensi n, gitu, maka himpunan yang terdiri dari vektor-vektor V1, V2 sampai Vn ini adalah basis ya, sebarang basis di ruang vektor V-nya. Nah, himpunan ini artinya sebarang himpunan di V, ya subsetnya gitu ya. Ini apabila sembarang himpunan di V ini mempunyai lebih dari n vektor, karena ini basisnya V, maksudnya ini lebih mudah kita pakai ilustrasi ya. Jadi maksudnya misal kita punya ruang vektor ini ya. Ini kita punya ruang vektor V gitu maksudnya. Kemudian di dalamnya kita tahu basis itu kan sebenarnya subset dari ruang vektor gitu ya. Ini basisnya, sebut saja ini S gitu. Nah, S-nya ini yang ini ya. Ini S-nya. V1, V2 sampai Vn. Ini adalah basis dari ruang vektor V, ya ruang vektor V atas, sebut saja atas lapangan F gitu. Ya. Nah, maka apabila kita punya sembarang himpunan, ya sembarang himpunan yang, nah kita tahu kan S-nya ini kan terdiri dari n vektor ya, V1, V2 sampai Vn. Nah, vektor-vektor yang himpunan yang berada, mungkin saya pakai warna ini. Nah, kalau misalnya ada himpunan di dalam sini, ya, maka himpunan ini tak bebas linier dia, ya. Sebut saja itu himpunan apa ini? Himpunan A gitu ya. Nah, tapi kalau himpunannya berada di mana misal saya pakai yang ini, ya, dia terdiri dari, oh ini sorry, ini yang fewer than n vektor ya. Ini dia tidak merentang ya, tidak merentang V. Tapi kalau dia lebih dari S gitu ya di sini, sebut saja vektor B. Nah, ini dia tak bebas linier ya, tak bebas linier. Tapi kalau dia kurang dari anggotanya itu lebih sedikit dari S, maka dia tidak merentang V. Ini bedanya itu. Jadi kalau ada basis, kemudian ada sebarang himpunan yang lebih luas ya, lebih luas dari S, maka dia tidak apa? Tidak bebas linier. Tapi kalau lebih sempit, dia berada di dalam S gitu ya, maka dia tidak merentang V. Itu teorema, sorry. Nah, dimensi dari sebarang ruang vektor V berdimensi hingga, ya ini dinotasikan dengan dim V, ya, dim kurung V besar, notasi ruang vektornya menyesuaikan nanti. Nah, ini definisikan sebagai banyaknya vektor di dalam basis V ya. Seperti yang saya katakan di awal tadi, mengingatnya agak mudahnya itu sebenarnya definisinya. Jadi banyaknya vektor di dalam basis itu yang kita sebut sebagai dimensi dari ruang vektor V-nya ya. Nah, kalau misalnya ruang vektor 0, ya dia kita definisikan sebagai ruang vektor yang berdimensi 0. Nah, teorema yang ketiga ini sebenarnya ini yang kita sebut teorema plus minus sama seperti ini tadi ya. Yang di 452 di penjelasan lebih detail ya sebenarnya. Sama seperti tadi kalau misalnya S-nya ini bebas linier ya. Kemudian kita ada vektor V ya, vektor ini adalah sembarang vektor dalam V yang berada di luar span S. Span S ini adalah himpunan semua vektor yang span S maksudnya ya. Jadi ini himpunan ya, span S ini himpunan. Jadi span S ini adalah himpunan ya, himpunan semua vektor yang eh, S-nya kan linear independent S, kemudian V-nya vektor di dalam V. Ini kalau berada di dalam di luar span V-nya maka gabungannya ini nanti akan
tetap bebas linier ya, tetap bebas linier. Jadi ini kan sebenarnya bentuknya itu himpunan-himpunan yang berbentuk kombinasi linier dari vektor-vektor di S maksudnya. Ya, jadi ini kalau S-nya katakanlah V1 sampai Vn gitu ya, ini adalah kombinasi linier K1 V1 gitu. Ya. Jadi ini V1-nya VI-nya elemen S. Itu maksud himpunan KIVI I dari katakanlah S-nya itu sebanyak N gitu ya. Nah, S. Begitu kan yang kedua, kebalikannya kalau misalnya dikurang, nah ini dia merentang. Jadi ini kaitannya dengan konsep bebas linier dan merentang. Nanti kita arahkan ke konsep rank sebenarnya. Bentar. Oke. Sudah jam 5 ya. Saya percepat yang ini ya, yang dimensi saya percepat ya. Ini sekilas aja. Eh Teorema berikutnya kalau ruang vektor kita punya sembarang ruang vektor V berdimensi n gitu ya. Kemudian S-nya ini sembarang himpunan di V yang tepat mempunyai terdiri dari n vektor gitu ya. Nah, S-nya ini akan merupakan basis untuk V jika S-nya merentang V atau S-nya bebas linier. Nah, ini sebenarnya kalau tadi kan definisi basis itu kan dia harus bebas linier dan harus merentang gitu ya. Nah, ternyata ada syarat di sini kalau S-nya itu tepat memiliki sebanyak n vektor di dalam suatu ruang vektor V berdimensi n gitu ya, berdimensi n, maka ini akan berakibat ini cukup salah satunya aja nih. Jadi S-nya ini basis untuk V jika S-nya span atau S-nya bebas linier. Gitu juga dengan teorema yang kelima ini. Ya, teorema kelima juga S-nya span V tetapi bukan basis V ya, maka S-nya ini dapat kita reduce ya menjadi suatu basis V dengan cara apa? Dengan cara menghilangkan vektor-vektor yang appropriate dari S ini ya, dari S. Nah, ini nanti penjelasannya mungkin kita diskusikan lebih lanjut nanti ya. Ini saya masuk ke sini dulu ya. Karena ini yang nanti mau digunakan di pertemuan keberapa ya lupa saya nanti. Pokoknya ini yang penting di sini. Ruang baris, ruang kolom, ruang nul ya. Ini kalau masih ingat kalau kita punya matriks ukuran M kali N gitu ya, maka baris-baris ini ya, ini masih ingat ya, matriks baris kali kolom, ada baris horizontal, kolom yang vertikal. Nah, ini baris satu kalau kita beri kita notasikan, kita tuliskan dalam bentuk seperti ini R1, R2, Rm. Ini yang kita sebut sebagai vektor baris ya, vektor baris. Kemudian R1, R2 sampai Rm kan ini M kali N, barisnya sebanyak M, kolomnya sebanyak N. Nah, yang kolom, yang vertikalnya kita sebut sebagai vektor-vektor kolom di A gitu. Beberapa istilah yang perlu kita ingat kembali gitu ya. Di baris vektor-vektor baris, yang kolom vektor-vektor kolom. Nah, contoh ya, ini contoh mudahnya ya, kalau A-nya ukurannya 2 kali 3, barisnya 2, kolomnya 3, berarti ini vektor barisnya ada 2, vektor kolomnya ada 3 gitu ya. Kita pakai notasi R1, R2 yang row ya, kolom C1, C2, C3 gitu. Nah, kemudian kalau A-nya itu sembarang matriks M kali N, maka subruang dari Rn ya, yang merentang ya, ini span yang direntang oleh vektor-vektor baris di A, ini yang kita sebut sebagai ruang baris dari A. Artinya sebarang subspace ya, subruang dari Rn yang direntang ya, yang direntang oleh vektor-vektor baris A itu kita sebut sebagai ruang baris dari A. Begitu juga dengan sebaliknya subruang dari Rm, kalau ini Rn tadi, ya, kalau kolomnya kan sebanyak N ya. Kalau ini baris Rm, M-nya barisnya, ini direntang oleh vektor-vektor kolom A ini yang kita sebut sebagai ruang kolom. Nah, ruang solusi dari sistem ini tadi, SPL homogen AX sama dengan 0, di mana ini yang kita sebut sebagai solusinya. Solusinya kan kalau kita tahu kan X1, ya kalau misalnya biasanya kan kalau matriks ini matriks koefisiennya kan M kali N tadi ya. Si M kali N kan berarti solusinya itu terdiri dari
berapa itu X1, X ya N ya, jadinya makanya dia menjadi subspace dari Rn ya, bukan Rm. Nah, ini yang kita sebut sebagai ruang nul dari A. Oke, teoremanya jadi sembarang SPL AX sama dengan B ini konsisten, artinya punya solusi ya, konsisten di situ artinya punya solusi, bisa solusi tunggal, bisa juga banyak solusi, ya ini konsisten. Jika B-nya ini adalah anggota dari ruang kolom A ya. Nah, sebagai contoh, kalau kita punya SPL ini kita tuliskan dalam bentuk AX sama dengan B gitu. Nah, ini kalau kita lihat ya, tunjukkan bahwa B ini ya, B yang ini vektor kolom yang 1-93 ini berada di dalam ruang kolom A gitu. Nah, ini kalau kita kerjakan dengan eliminasi Gauss ya, Gauss-Jordan atau Gauss gitu ya. Akan kita peroleh X1-nya 2, X2-nya -1, X3-nya 3. Ini bisa dibuktikan sendiri nanti. Maka dari yang tadi ya, yang formula 2 tadi. Nah, itu ya. Sorry. Nah, ini karena X1, X2, X3 ya. X1-nya 2, X2-nya -1, X3-nya 3. Kan kita bisa melihat ini menjadi 2 dikali -1, 1, 2 gitu ya. Kemudian -1 dikali 3, 2, 1. Ditambah 3 dikali 2, -3, -2. Ini akan sama dengan ini. Nah, ini sebenarnya ada kan bentuk kombinasi linear sebenarnya. Ini adalah bentuk kombinasi linear dari, jadi B ini adalah bisa kita nyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor kolom A ya, dengan vektor-vektor kolom A. Gitu. Ya. Jadi artinya B itu anggota dari ruang kolom A. Ya, karena dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear itu. Oke, begitu juga dengan terma yang ketujuh, ini kaitan antara yang, jadi kalau X0 ini adalah solusi dari sembarang SPL AX sama dengan B, kemudian kita ada basis S, ini adalah basis dari ruang 0A gitu ya. Maka setiap solusi AX sama dengan B ini dapat kita nyatakan sebagai seperti ini ya, X sama dengan X0 ditambah kombinasi linear dari anggota dari basis S ini. Nah, ilustrasinya seperti ini, kalau kita punya SPL-nya, ini SPL homogen ya. Yang ini yang AX sama dengan B-nya, ini AX sama dengan 0-nya, ini AX sama dengan B gitu. Maka nanti kalau kita selesaikan dengan dengan eliminasi Gauss-Jordan akan kita peroleh solusinya seperti ini ya. Solusinya seperti ini. Ini solusi banyak ini. Ini banyak solusi. Jadi 00 plus sepertiga ditambah R. Nah, ini kan dia nanti akan terpisah seperti itu ya. Jadi ini X0-nya, ini XH-nya gitu. Nah, XH-nya inilah yang merupakan apa? Bisa dituliskan dalam kombinasinya dari vektor-vektor ya ini ya, vektor-vektor kolom ini, -3, -1, 4, 0, 2. Ini kan anggota basisnya tadi. Kalau kita lihat contohnya itu. Kemudian ini mencari basis ya. Basis untuk ruang baris dan ruang kolom dari suatu matriks. Ini kita sebenarnya cukup menggunakan reduksi baris sebenarnya. Kuncinya ada di mana? Kuncinya ada di satu utama. Kalau masih ingat satu utama itu di bentuk echelon baris kan adalah dalam satu kolom itu kan mengandung nilai 1 ya. 1 yang kalau echelon baris yang di bawahnya 0 semua gitu ya. Jadi kuncinya itu bilangan bilangan tak 0 pertama di dalam satu baris itu harus sama dengan 1. Nah, satunya itu yang kita sebut sebagai leading 1 ya, atau satu utama. Jadi artinya kalau kita punya matriks R ya, R sini biasanya ini hasil dari nanti bisa kita pandang sebagai hasil dari suatu operasi baris elementer. Jadi kalau ini mengandung satu utama, ini kan satu utamanya di matriks ini yang satu utama itu yang ini ya. Satu utama itu yang ini kan. Satu. Nah, ini ya satu utamanya. Jadi kalau ini kita pandang sebagai vektor baris R1, ini vektor baris R2, ini R3 gitu ya. Gitu. Kalau ini kan kolom kan C1, C2 gitu ya.
Ini C4 gitu ya. Jadi itu yang ada satu utamanya itu nanti akan membentuk basis ya, akan membentuk basis untuk ruang kolom dari R. Nah ini. Ya, jadi C1, C2, C4, R1, R2, R3 ini akan membentuk basis untuk ruang kolom R, C1, C2, ruang baris kalau R, ruang baris kalau kolom, ruang kolom. Nah, basis untuk ruang baris dengan reduksi baris sama seperti tadi, ini kita cari reduksi barisnya ya dengan eliminasi Gauss. Ini kan sudah bentuk reduksi baris, ya udah tinggal kita cari yang mengandung satu utama, baris yang mengandung satu utama itu yang mana gitu ya. Nah, ini kan 1, 1, 1. Maka R1, R2, R3 nih, R1, R2, R3 ini akan membentuk basis untuk ruang baris A ya. Baris A. Jadi menentukan ruang baris dari menentukan basis dari ruang baris vektor, vektor ini dari matriks ini ya. Ini tinggal kita cari bentuk eselon barisnya dengan reduksi baris elementer dengan operasi baris elementer OBE atau eliminasi Gauss gitu ya. Nanti tinggal kita cari baris yang mengandung satu utama. Nah, itulah vektor-vektor baris yang kalau kita kumpulkan dalam suatu himpunan dia membentuk basis untuk ruang barisnya. Nah, kalau ruang kolom juga seperti itu sama. Ya, ruang kolom juga seperti itu. Nah, bedanya kalau dia untuk ya ini untuk vektor kolom di A, ini kan kita menggunakan operasi baris ya. Kita menggunakan operasi baris. Nah, kalau menggunakan operasi baris itu kan ini harus kita nanti dia C1 yang di sini ya ini kita cari yang ininya satu utamanya. Ya berarti nanti dia mewakili berarti ini kan kolom 1, kolom 2, kolom 3 gitu ya. Berarti yang kita ambil yang nilai yang komponen aslinya yang pertama itu kolom 1, kolom 3 gitu. Ya. Gitu juga dengan ruang baris dalam suatu matriks itu. Jadi ruang baris A juga seperti itu caranya sama. Bedanya kalau ruang baris sebelum reduksinya kita transpose dulu gitu sehingga dia jadi menjadi kolom, kita reduksi ya kita dengan reduksi baris. Nah, nanti kita dapat yang mengandung satu utamanya itu sebagai vektor-vektor yang membentuk basis untuk ruang kolom A transpose. Artinya untuk A-nya kita transposkan kembali jadi ruang R1, R2, R3, R4 sorry. Ini jadi C1, C2, C4 jadi R1, R2, R4. Ya, ini sebenarnya nanti akan kita tarik ke menentukan matriks, menentukan rank matriks ya. Nah, menentukan rank matriks itu sebenarnya alatnya kita perlu dimensi tadi ya. Jadi itu lebih ke nulitasnya tadi sebenarnya. Jadi ruang baris dan ruang kolom dari suatu matriks ya itu mempunyai dimensi yang sama gitu ya. Kemudian dimensi dari ruang baris dan ruang kolom ya dari suatu matriks itulah yang kita sebut sebagai rank ya. Jadi rank dari matriks itu adalah dimensi dari ruang baris dan ruang kolomnya. Ingat tadi ya, dimensi tadi kan intinya banyaknya vektor di dalam basis itu tadi ya. Gitu ya, di dalam basis. Jadi artinya kalau kita punya ruang baris, ruang kolom, dan ada dimensinya, berarti kita lebih menujunya ke ini, ke basis dari banyaknya vektor dari basis dari ruang baris dan ruang kolomnya itu berapa, itu yang kita sebut sebagai dimensi dari ruang baris, ruang kolom yang secara khusus kita sebut sebagai rank ya. Sebagai rank dari matriks A. Kita teruskan dengan rank A. Nah, dimensi dari ruang nul dari A itu yang kita sebut sebagai nullity atau nullitas gitu ya. Dari A dan dinosikan oleh nullity A gitu. Nah, ada satu sifat ini mungkin ilustrasi dulu kayak tadi ya. Ini matriks A 4 kali 6. Ini kita kerjakan dengan reduksi baris tadi ya, operasi baris elementer sehingga dia membentuk eselon baris. Berarti ini satu utamanya yang mana tuh? Satu utamanya kan bisa kita lihat di situ di kolom 1 gitu ya, di kolom 2 gitu atau baris 1 baris 2 gitu ya. Nah, ini kan jadinya ini ya yang mengandung satu utama itu adalah
jadinya dua dimensi ya. Dua dimensi maksudnya gini. Nah, jadi ini masih ingat tadi ya maksudnya ya. Ngelihatnya itu sebenarnya ngelihat ininya aja. Ini nah ini ya. Ini kan R1 R2 vektor baris 1 atau C1 C2 gitu ya. Nah, himpunan yang terdiri dari R1 R2 ini adalah basis dari ruang baris A gitu ya. Himpunan yang terdiri dari C1 C2 ini adalah basis dari ruang kolom A kan gitu ya. Nah, ini kan jumlahnya kan 2 gitu. Ya, jumlahnya 2. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain dimensi ruang kolom ya, ruang kolom A itu adalah 2 ya, dimensi dari ruang baris A juga 2 gitu ya. Maka dengan kata lain ini kita sebut rank dari A-nya itu rank dari A-nya ya 2 gitu ya. Ranknya 2. Gitu. Jadi sebenarnya kuncinya di basisnya gitu. Di basis ruang kolom dan ruang barisnya. Nah, untuk mencari nulitasnya ya ini harus kita bentuk sistem SPL homogen dulu karena ini terkait dengan ruang solusi SPL homogen ya kalau nulitas itu ya. Ini artinya seperti yang ini tadi. Ini sudah kita bentuk eselon baris, ini kan tinggal kita tulis kembali. Dia kan menjadi begini ya. Jadinya solusinya nanti jadi solusi banyak seperti ini. Ya kita misalkan X3, X4, X5, X6-nya dengan sembarang variabel lain, jadinya nanti seperti ini ya. X1 sekian, X2 sekian, kita misalkan X3R, X4S, X5T, X6U, RSTU-nya sembarang bilangan real gitu. Nanti kita bisa peroleh X-nya itu X1, X2, X3, X4 ya ini. Vektor kolom ini dapat kita nyatakan sebagai kombinasi linear dari keempat vektor ini ya, keempat vektor kolom ini. Maka yang merupakan basisnya yang mana? Ya basisnya itu ya basis-basis yang terdiri dari vektor-vektor ini ya. Nah, gitu kan ya. Ini kombinasi linear dari vektor-vektor yang berada pada basis ruang nulitasnya itu, ruang nulnya tadi ini 1, 2, 3, 4 ada 4. Maka kita sebut nulitasnya 4 gitu. Kalau lupa itu kita ingatkan kembali itu. Oke. Ini maksimum dari rank A gitu ya. Jadi kalau A-nya ukuran M kali N gitu ya, maka rank A-nya ini kurang dari minimum antara M dan N gitu ya. Nah, ini teorema yang sangat terkenal nih, dimensi teorema dari matriks ya. Jadi artinya kalau kita punya sembarang matriks dengan n kolom ya, yang terdiri dari n kolom, maka rank A-nya itu ditambah nulitas A-nya itu akan sama dengan n ya. Akan sama dengan kolomnya. Ini sebagai ilustrasi yang A tadi ya, ini kita tahu ada 6 kolom di sini. Ada 6 kolom. Nah, maka nanti rank A-nya ditambah nulitas A-nya itu akan sama dengan 6 ya. Nah, ini kan sama dengan contoh 1 tadi sudah kita cari rank A-nya ini artinya prosesnya ya ini sebenarnya prosesnya nanti bagaimana cara mencarinya. Ya, ini ya kita reduksi baris jadi bentuk eselon baris gitu ya. Cari yang punya leading 1 atau 1 utama. Maka itu kita dapat rank A-nya gitu ya. Nulitasnya seperti tadi, SPL homogennya kita cari basis dari ruang solusinya. Kemudian vektornya ada berapa gitu ya. Nah kan kita tahu tadi sudah kita cari yang ini ya. Ranknya 2, nulitasnya 4, ya 2 tambah 4 sama dengan 2. Itu ilustrasi dari teorema ini. Nah, teorema berikutnya apabila kita punya sembarang matriks, oke, 5 menit lagi ya. Udah mau azan, mungkin yang di daerah timur sudah maghrib. Nah, untuk yang kita punya sembarang matriks A, ya, M kali N, maka rank A ini itu akan sama dengan leading variabel di dalam solusi AX sama dengan 0 gitu ya. Jadi artinya banyaknya, kita lihat banyaknya leading variable ini maksudnya ini kalau yang tadi ya, yang solusi banyak tadi mana ya? Nah ini tadi ya, solusi banyak tadi kan ini seperti ini. Jadi dia ada X1, X2. Leading variable itu sebenarnya lebih mengarah ke leading 1 itu ya.
Jadi kalau ini kita sebut leading 1 tadi, ya, ini kan kalau kita bentuk di dalam SPL ini kan kita biasa pakai, ya, taruhlah pakai variabelnya X1, X2 gitu ya. Ini kan X1, ini untuk X2 gitu ya. X3, X4, X5, X6 kan gitu ya. Jadi ini kalau leading 1, ini leading satunya di sini, berarti ini yang leading variabel itu yang ini maksudnya. X1, X2-nya gitu. Ya, banyaknya leading variabel itu maksudnya. Jadi artinya rank A itu bisa kita lihat dari leading variabel di dalam solusi dari SPL homogen. Jadi kuncinya sebenarnya di SPL homogen sebenarnya. Nah, sedangkan nulitas itu adalah banyaknya parameter ya dari solusi AX sama dengan 0. Yang dimaksud dengan parameter itu yang sisanya, yang bukan leading variabel. Ya. Jadi kalau ini tadi, ini ilustrasinya solusi yang SPL homogen tadi ya. Ini kan AX sama dengan 0 tadi. Nah, kita perolehkan X-nya ini ya. Ini kan sama dengan X. X-nya kan ini. X sama dengan X1, X2, X3, X4. Nah, yang ini leading variable, yang ini yang parameternya tadi. Yang dimisalkan maksudnya. Nah, ini kan yang dimisalkan ada 4. Ini yang leading variable ini yang terkait dengan 1 tadi ya. Saya nyebutnya 1 utama. 1 dong. Jadi kalau kita lihat di solusi SPL homogen sebenarnya kuncinya lihatnya di sini aja. Jadi kalau leading variabelnya ada 2 berarti rank A-nya 2 gitu ya. Ini parameternya ini ada 4 berarti ini nulitasnya 4 gitu. Ya, nulitasnya 4 dan rank A ditambah nulitas A itu akan sama dengan banyaknya kolom A gitu. Ya, ini di sistem linear mungkin bisa kita diskusikan nanti. Nah, terakhir ini yang perlu kita ingat juga, ini terakhir teorema terakhir. Jadi kalau kita punya sembarang matriks A berukuran M kali N, maka pernyataan di bawah ini ekuivalen. Yang pertama kalau A-nya invertible, artinya dia punya inverse gitu ya. Punya inverse-nya. Dalam hal ini kita masih dalam terminologi A-nya bujur sangkar ya. Jadi invertible artinya determinan A-nya tidak sama dengan 0 ya. Maka AX sama dengan 0 itu harus memiliki solusi trivial ya. Atau has only atau hanya mempunyai solusi trivial ya. AX sama dengan 0 itu pasti solusinya trivial. Kalau A-nya invertible ya jelas ya. AX sama dengan 0, A inverse ya X-nya sama dengan 0 kan trivial. Nah, yang kedua, bentuk eselon baris reduksi dari A itu pasti matriks identitas IN. Kita kan tahu kalau masih ingat kalau kita pakai eliminasi Gauss-Jordan, ya kalau kita mencari apa? Kalau kita mencari inverse itu kan biasa kita pakai metode ini ya, AI gitu ya. Kita buat augmented matrix AI, kemudian kita selesaikan dengan eliminasi Gauss-Jordan gitu. Nanti akan kita peroleh seperti ini kan. A-nya jadi I gitu kan. Nah, I-nya nanti akan jadi A inverse kan gitu. Nah, gitu. Nah, itu yang masuk yang ketiga itu. Jadi bentuk eselon baris reduksi dari matriks A itu adalah IN ya, identitas N, N kali N ukurannya. Nah, kemudian A ini dapat kita nyatakan sebagai hasil dari matriks dasar itu ya, yang E1, E2, E3 dan seterusnya itu. Kemudian SPL AX sama dengan B ini akan konsisten, artinya akan punya solusi, bisa solusi tunggal atau banyak solusi untuk setiap matriks B N kali 1 nih. Jadi kalau A-nya invertible ya, maka berlaku B, berlaku C, berlaku D, maka akan berlaku ini juga. Ya, AX sama dengan B akan konsisten. Nah, AX sama dengan B ini tepat mempunyai satu solusi ya. Jadi ada 2 ini. Ini tepat satu solusi. Kemudian determinan A-nya tidak 0 jelas ya. Ini A invertible, determinan A tidak 0. Kemudian kita kaitannya nanti ke rank ya terakhir. Kemudian vektor-vektor kolom di A ini akan bebas linier. Vektor-vektor baris di A bebas linier gitu ya. Kemudian vektor kolom A ini merentang Rn. Vektor baris A ini merentang Rn. Vektor kolom A ini akan membentuk basis untuk Rn. Vektor baris di A akan membentuk basis untuk Rn ya. Ya, karena A-nya N kali N ya. A-nya ke N kali N. Kemudian A-nya mempunyai rank N dan nulitasnya 0. Nah, ini kaitan antara yaitu pernyataan ekuivalen dari sebarang matriks N kali N ya. Kalau A-nya invertible maka berlaku sampai bawah itu dan seterusnya gitu.
Oke, saya rasa itu materi kita untuk sore hari ini, hanya sekedar mereview apa yang sudah pernah kita pelajari di aljabar linear elementer. Mungkin sebelum ditutup kita beri, mungkin masih ada kesempatan 5 menit lagi lah untuk bertanya. Silakan. Cukup, Pak. Cukup ya, udah maghrib ya. Saya salut juga, Oke. ini sore masih semangat menyimak. Oke, nanti mungkin kuncinya Bapak Ibu kemudian rekan-rekan mahasiswa yang lain kembali membuka buku Howard Anton dan Rores yang terbaru, itu Oke. ada edisi ke-11 kalau saya Nah, punya ya. Ya, dibuka kembali, dibaca-baca kembali khususnya terkait ya SPL, kemudian terkait vektor, ruang vektor, basis, dimensi, dan tadi ya rank gitu ya, rank matrix nanti akan diperlukan di materinya Prof. Sri Wahyuni yang tentang rank matrix. Jadi mungkin dibaca kembali kalau sudah lupa gitu ya, kita merefresh kembali apa yang sudah kita pelajari gitu. Tidak ada pertanyaan sebelum saya tutup? Cukup ya? Oke. Kalau